Assalamualaikum hai Indonesia. Selain Realme 9 Pro Plus, Realme juga bakal resmi menghadirkan versi yang lebih terjangkaunya, yakni Realme 9 Pro. Smartphone ini juga belum diumumkan secara resmi di negara manapun. Di Indonesia sendiri, smartphone ini baru akan diperkenalkan secara resmi pada tanggal 16 Februari 2022 nanti. Namun menariknya, Realme Indonesia justru sudah mengungkap tampilan maupun hampir semua spesifikasi kunci dari smartphone ini. Nah, jika Realme 9 Pro Plus bersaing langsung dengan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dan mampu mengunggulinya di sejumlah sektor, apakah Realme 9 Pro juga dapat melakukan hal serupa? Nah, sebelum kedua smartphone ini hadir resmi di Indonesia, kira-kira manakah yang lebih layak untuk dimiliki? Apakah Realme 9 Pro juga masih bisa bersaing dengan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G? Daripada penasaran, mending mari kita lihat dulu kedua smartphone ini dari berbagai sisi. Dimulai dari yang nampak dulu. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dan Realme 9 Pro 5G memiliki bahasa desain yang sama sekali berbeda. Lebih dulu hadir, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G kini turut serta mengikuti tren saat ini dengan menghadirkan desain datar atau mengotak simetris pada seluruh bagian framenya. Ini tentu saja membuatnya berkesan lebih mewah ketika dilihat, meski sayang framenya masih terbuat dari plastik sehingga kesan premium akan berkurang saat digenggam. Desain kamera dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G masih memiliki bentuk persegi panjang membulat, namun satu modul kamera yang memiliki ukuran lebih besar ini tak lagi memiliki aksen silver dan sedikit lebih menonjol. Back covernya telah terbuat dari bahan kaca dengan sejumlah finishing warna, dan menariknya untuk versi warna biru terdapat aksen gelombang pantulan cahaya yang dibuat beraturan. Berbeda halnya dengan Realme 9 Pro, smartphone ini datang dengan tampilan baru yang sama sekali berbeda dari generasi sebelumnya. Realme bahkan dengan percaya diri merilis sejumlah teaser yang mengungkapkan keunggulan desain barunya ini. Desain back cover ini disebut terinspirasi dari pesona pemandangan awan saat sunrise. Realme menyebutnya sebagai light shift, di mana back cover ini dapat berubah warna dari kilauan warna biru ke merah sesuai kondisi pantulan cahaya. Modul kameranya memang tetap berbentuk persegi, namun penempatan lensa kameranya kini berbentuk zigzag yang lebih mirip seperti smartphone kelas atasnya, yakni Realme GT 2 series. Beralih ke bagian depan, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dan Realme 9 Pro membawa konsep tampilan yang masih mirip, namun spesifikasi layarnya tentu saja berbeda. Seperti yang telah diketahui, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G menyajikan konsep dot display dengan sebuah lubang kecil yang ditempatkan di bagian tengah atas. Luasnya mencapai 6,67 inci beresolusi Full HD Plus HDR10 dan telah mendukung refresh rate layar mencapai 120 Hz. Layar ini pun telah diproteksi oleh kaca Corning Gorilla Glass generasi kelima. Sayang meski telah menggunakan panel AMOLED, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G masih menempatkan sensor penjepitnya di bagian samping menyatu dengan tombol power. Nah, Realme 9 Pro Plus sebenarnya juga telah mendukung refresh rate layar mencapai 120 Hz. Namun cukup disayangkan, panelnya justru masih berjenis IPS LCD. Layarnya sendiri membentang seluas 6,59 inci beresolusi Full HD Plus dan ditampilkan dalam gaya yang sama, yakni lubang di layar yang ditempatkan di bagian sudut atas. Realme 9 Pro juga masih menempatkan sensor penjepitnya di bagian samping menyatu dengan tombol power. Di sektor layar, jelas Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G bisa dibilang lebih diunggulkan. Begitu pula untuk desain yang secara keseluruhan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G memang relatif tampil kekinian. Namun Realme 9 Pro juga memiliki kelebihan dengan keunikan desainnya yang khas. Tentu saja ini kembali pada selera masing-masing. Kemudian bicara persoalan kamera, pertarungan angka tak lagi menjadi bahasan utama. Lebih dulu hadir, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G memiliki total 3 kamera belakang dengan membawa kamera utama beresolusi super besar yakni 108 megapiksel, f1.9 PDAF dengan menggunakan sensor Samsung ISOCELL HM2. Kamera tersebut ditemani oleh 2 kamera lagi yakni kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan masih ada kamera makro yang resolusinya hanya 2 megapiksel saja. Tak ada lagi kamera depth sensor di sini. Kemudian Realme 9 Pro juga mengusung konfigurasi 3 kamera belakang. Namun berbeda dengan versi plusnya, Realme 9 Pro mengusung kamera utama beresolusi 64 megapiksel. Kamera ini ditemani oleh kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan kamera makro yang juga beresolusi 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depan, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dan Realme 9 Pro sama-sama mengusung kamera selfie dengan resolusi 16 megapiksel. Kedua smartphone ini hanya sanggup merekam video hingga resolusi 1080p baik untuk kamera depan maupun belakangnya. Urusan fleksibilitas kamera, tentu kedua smartphone ini sudah sama baiknya.
Lanjut ke sektor mesin, justru kemiripan muncul di sini. Baik Xiaomi maupun Realme sama-sama mempercayai produk besutan Qualcomm. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G maupun Realme 9 Pro telah diotaki oleh prosesor kelas menengah, yakni Snapdragon 695. Prosesor ini telah terbuat dengan fabrikasi 6 nanometer yang tentunya menyajikan performa dan efisiensi daya yang lebih mumpuni, serta tentunya telah mendukung jaringan 5G. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G menawarkan sejumlah pilihan memori yakni RAM 6 dan 8 GB serta internal 128 dan 256 GB. Sementara Realme 9 Pro masih belum diketahui. Urusan mesin dengan penggunaan prosesor yang sama, tentu keduanya bakal memiliki potensi performa yang sama baiknya. Beralih ke bagian daya, lebih dulu hadir Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dibekali dengan kapasitas baterai yang cukup besar yakni 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal hingga 67 Watt. Sementara Realme 9 Pro meski dibekali dengan kapasitas baterai yang sama yakni 5000 mAh, namun teknologi pengisiannya lebih lambat yakni berdaya maksimal 33 Watt. Untung keduanya sama-sama menggunakan port USB Type-C. Untuk urusan fitur pelengkap, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G bakal lebih memuaskan konsumen berkat disematkannya dual speaker stereo. Sementara Realme 9 Pro masih single speaker. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G juga memiliki kelebihan lain yakni adanya IR Blaster serta sertifikat IP53 yang membuatnya tahan terhadap cipratan air. Untung keduanya masih dibekali dengan cek audio serta NFC. Terakhir harga. Saat video ini dibuat, kedua smartphone ini sama-sama belum hadir secara resmi di Indonesia. Namun seperti yang diungkap di awal tadi, Realme 9 Pro bersama versi Plusnya telah dipastikan akan diperkenalkan secara resmi pada tanggal 16 Februari 2022 nanti. Namun sayang belum ada bocoran mengenai bandrol harganya, baik harga di Indonesia maupun harga secara global. Sementara Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G meski sudah mendapatkan sertifikat TKDN, namun Xiaomi Indonesia masih belum mengungkap kapan smartphone ini akan segera hadir resmi di Indonesia. Namun sebagai perbandingan secara global, Xiaomi Redmi Note 11 Pro dibanderol dengan harga promo $299 Amerika atau jika dirupiahkan sekitar 4,2 juta rupiah untuk varian 6 per 64 GB, kemudian $329 Amerika atau sekitar 4,7 juta rupiah untuk varian 6 per 128 GB. Sementara yang termahal dijual dengan harga $349 Amerika atau sekitar 5 juta rupiah untuk varian 8 per 128 GB. Sebagai catatan, harga tersebut berlaku secara global dan dapat menyesuaikan di negara mana ia akan dirilis. Baiklah, tak seperti saat melawan Realme 9 Pro Plus, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G kali ini masih lebih superior dibanding Realme 9 Pro. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G mampu memberikan kualitas layar yang secara keseluruhan lebih baik, desain kekinian, charging lebih cepat dan kelengkapan fiturnya. Namun Realme 9 Pro tetap memiliki kelebihan dengan desainnya yang unik. Prosesor, kamera, serta baterainya pun juga masih bisa bersaing. Konsumen tinggal menyesuaikan selera, kebutuhan, dan budget masing-masing. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Lebih memilih Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G atau sudah cukup dengan Realme 9 Pro saja? Tulis di kolom komentar. Boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.